para pemirsa, ketemu lagi dengan Suyanto.id, sebuah channel untuk melakukan amar ma'ruf media sosial. Dan kali ini kita akan berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Itulah tagline dari Suyanto.id. Nah, kalau saja video ini sampai ke tangan Anda semua, ke gadget dan laptop Anda, ini adalah berkat kreativitas editor channel kita, yaitu Mas Heri Teguh Yono. Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Karanganyar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Nah, saudara, kali ini kita berada di episode 9 dari rangkaian episode tentang penelitian eksperimen. Nah, kali ini kita akan membicarakan topik yang sangat unik, dalam arti unik karena harus kita berhati-hati untuk menghadapi penelitian eksperimen kita, yaitu tentang bagaimana kita mengendalikan variabel-variabel yang bisa mengecoh hasil dari eksperimen kita. Nah, narasumber kita tetap bersama Profesor Ali Sauhah, PhD. Beliau adalah guru besar di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Nah, kita sahabat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Pak Yanto ya. Alhamdulillah, setelah melampaui puasa hari raya, sehat dan harus melakukan adjustment kembali. Dan tentu saja Amin. kita harus membiasakan kebiasaan bulan puasa, pola konsumsinya itu ke dalam serial hidup pasca puasa. Nah, Pak Ali, kita berada di episode 9 dan sebelum kita mulai, kita menghimbau, halo para pemirsa, supaya video ini bermanfaat lebih banyak, silakan share kepada para sahabat, kolega, junior, ataupun senior yang belum pernah melakukan penelitian eksperimen. Nah, ini Pak Ali, tema kita adalah bagaimana mengendalikan, tetap sekitar mengendalikan variabel-variabel yang berupa covariable, confounding variable yang bisa mengecoh hasil penelitian kita. Pak Ali. Ya Pak Yanto, ini tetap saja kita bicara mengenai penelitian eksperimen, melihat pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Nah, yang lalu kita sudah membahas mengenai variabel lain yang diperlakukan oleh peneliti untuk diamati apakah ikut mempengaruhi atau tidak. Ya. Sekarang ini beda. Sekarang ini pelibatan variabel lain untuk dikendalikan, untuk dicegah agar tidak ikut mempengaruhi variabel bebasnya terhadap variabel terikatnya. Pak Ali, Jadi tanya Pak Ali, apa bedanya? ya, Apa bedanya dengan tema yang lalu? Tema yang lalu adalah untuk melihat pengaruh variabel lain dari yang di luar eksperimen itu. Nah, sekarang tidak mau melihat, tapi sejak awal by design dicegah gitu maksudnya. ya. Jadi sejak awal diniatkan oleh peneliti agar variabel lain ini dikendalikan sehingga Oke. bersih. Nanti hasilnya ngeklaimnya itu bersih, mengatakan bahwa adanya peningkatan perbedaan pada hasil eksperimen pada variabel terikatnya itu semata-mata dipengaruhi oleh adanya perlakuan-perlakuan untuk variabel bebasnya, bukan dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, ini yang beda dengan desain yang lalu. Jadi saya ingin mengingatkan pemirsa desain. Saya mohon bisa share screen untuk Ya. kemudian kita bicarakan. Nah, Pak Ali, Nah, apa bedanya dengan variabel yang kita bicara, variabel moderator sebagainya itu? ya kalau variabel moderator itu yang kemudian dilibatkan untuk dilihat apakah Oke. ikut mempengaruhi atau Oh tidak. ya, 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 ya. Jadi bisa saja ikut mempengaruhi atau tidak ikut mempengaruhi. Nah, Sehingga Pak Ali. kemudian itu Nah, menjadi simpulan yang juga sudah bisa diandalkan mengenai apakah betul variabel lain itu ada
ada pengaruhnya atau tidak. Tapi kalau sekarang ini kita peneliti justru ingin memastikan, justru tidak ingin mengamati, tapi memastikan variabel lain ini dicegah ya, dicegah pengaruhnya terhadap variabel terikatnya. Ya, Sehingga klaim pernyataan akhir, hasil akhir bahwa variabel bebas itu betul-betul mempengaruhi variabel terikatnya, tidak dicampur tangani, tidak dipengaruhi, tidak ikut dicampur dengan variabel lain. Begitu Pak Yanto. ya. Ini pemirsa ini ya sambil mempersiapkan share screen. Ini artinya bahwa dalam episode ini kita memang sengaja by design membuang pengaruh-pengaruh dari variabel yang lain. Tidak sekedar melihat, tapi sejak awal dengan sadar kita adalah tidak ingin dicampuri oleh variabel lain. Ini desainnya. Gimana Pak Ali? Ya, ini desainnya Pak Yanto. Jadi variabel lain, biasa ini disebut dengan variabel kontrol ya, control variables, variabel lain yang dikendalikan, dicegah agar tidak ikut mempengaruhi variabel terikatnya. Itu ada dua caranya Pak Yanto. Ya, oke. Nah, ini saya membaca ya. A itu istilahnya itu cara mengendalikan agar tercegah, agar tidak ikut mempengaruhi variabel terikatnya itu dengan cara random assignment. Assignment itu membagi-bagi ya secara acak. Jadi memasukkan tiap individu ke dalam kelompok eksperimen secara acak. Jadi misalnya katakanlah ada 3 kelompok ya, berarti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 itu terdiri dari individu-individu yang dimasukkan dalam kelompok itu secara acak. Nah, jadi nanti kalau kemudian ada 3 kelompok, masing-masing kelompok itu diberi perlakuan, yang sebetulnya fokusnya perlakuan ini pada variabel bebas, tapi dengan adanya random assignment itu asumsinya ini juga bisa dibuktikan ya. Ya. Asumsinya itu tiap kelompok ini pada awal eksperimen, sebelum eksperimen itu dilakukan, yang terkait dengan variabel terikatnya itu kompetensi atau apapun variabelnya itu sama. Ya, sama. Jadi misalnya kalau saya beri contoh yang paling mudah ya Pak Yanto, misalnya katakanlah variabel terikatnya itu nanti kemampuan berbahasa Inggris, sedangkan variabel bebasnya ini adalah metode mengajar, maka kemampuan bahasa Inggris ya pada awal eksperimen itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 itu sama. Dan kalau dicek Pak Yanto, ini Ya. tidak harus dicek, tapi kalau dicek digunakanlah statistik untuk melihat apakah ada perbedaan antara kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Dari segi kemampuan bahasa Inggris itu tidak akan ada perbedaan. Tapi tidak perlu dicek dengan adanya random assignment ini. Sehingga kemudian hasil akhir pada waktu selesai misalnya katakanlah itu pelatihan bahasa Inggris, setelah dicek ada perbedaan, maka perbedaan itu tidak dipengaruhi oleh adanya faktor-faktor lain, tetapi karena adanya perlakuan pada variabel bebasnya yang memang beda-beda untuk kelompok A, untuk kelompok B, untuk kelompok C. Jadi nanti pada cara menghitung pengaruh pada variabel terikatnya itu hanya dibanding-bandingkan antara rata kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Dan asumsinya sekali lagi itu bukan karena perbedaan pada awal eksperimen. Ini yang untuk Pak Yanto. Ya, Pak Ali. Boleh saya, ya silahkan. Nah, random assignment itu asumsinya adalah sama antar kelompok itu. Karakteristiknya sama. Jadi, tapi itu kan juga harus ada asumsi besar yang lain. Misalkan ada di dalam satu sekolah yang kurikulumnya sama. Andai kata, misalnya sama SMA, SMA 1 dan SMA 2 kan tidak bisa, walaupun random assignment. Mungkin bisa Ya, di ini dalam
di dalam SMA 1 saja. Kalau SMA 2 belum tentu bahwa walaupun random assignment itu akan menghasilkan karakteristik yang sama. Gimana? Yanto, itu justru yang akan saya bahas untuk cara kedua. Oke, Kalau ya. melibatkan peserta didik di sekolah, itu Hmm. lain lagi, Pak Yanto. Oke, ya oke. Jadi ya ini random assignment ini tidak melibatkan individu-individu yang terkait dengan sekolah. Nah, Hmm. yang melibatkan individu-individu yang terkait dengan sekolah itu cara kedua, Hmm. bukan cara random assignment. Jadi kalau random assignment ini pokoknya siapapun yang tidak perlu diidentifikasi dia itu sekolah mana gitu Pak Yanto. Oke, Boleh ya. saya teruskan dengan Ya, yang cara oke. kedua menayangkannya, Ya nanti kita boleh. bahas lagi. Ya, ya Bali. Ya, Ya, saya teruskan ya. ya. Nah, ini yang tadi Pak Yanto tanyakan, apabila kemudian individu yang kita gunakan dalam eksperimen itu menggunakan uh, peserta didik yang melekat pada sekolah, gitu, yang melekat pada sekolah. Jadi apakah itu sekolahnya itu sama atau sekolahnya itu beda, maka tetap saja itu disebut dengan pengelompokan berdasarkan yang sudah ada. Jadi istilahnya itu menggunakan existing groups, menggunakan intake groups. Ya, oleh karena itu harus diidentifikasi. Jadi kalau kalau yang tadi Pak Yanto sebutkan itu berarti tidak individu-individu tetapi kelompok. Karena tidak mungkin peneliti mencampur lagi, mengacak-acak lagi pengelompokan dalam sekolah. Itulah yang kemudian disebut dengan intake atau existing groups. Jadi ada kelas 1, 1A, kelas 1B, 1C. Nah, kalau menggunakan sekolah lain bisa juga, tetapi tetap saja harus menggunakan level kelas yang sama. Nah, dan kemudian setelah itu baru diberi perlakuan. Nah, ini beda Pak Yanto, cara mengendalikan variabel lain agar tidak ikut mempengaruhi itu cara ini beda. Kalau ini memang harus dicek dulu. Kalau tadi yang sebelumnya yang pertama itu tidak perlu dicek, cukup individu-individu itu dibagi-bagi secara acak. Kalau ini dicek dulu apakah memang kelompok-kelompok itu dari segi kemampuan yang terkait yang relevan dengan variabel terikatnya, seperti tadi contohnya adalah kemampuan bahasa Inggris, apakah kelompok kelas 1A, kelompok kelas 1B, kelompok kelas 1C itu dites dulu, diberi tes dulu. Ya, kalau setelah diberi tes, dicek, ya, dicek dengan menggunakan statistik. Jadi istilahnya itu ya memang yang paling umum disebut sebagai pretest. Hmm. Tapi ingat, pretest ini bukan untuk dibandingkan dengan post-test, Pak Yanto. Jadi pretest ini memang diberikan hanya untuk melihat basis data sebelumnya, apakah sama atau tidak. Jadi jika hasil pretest sama untuk semua kelompok, jadi artinya tidak ada perbedaan yang signifikan antar kelompok 1A, 1B, 1C, ya, maka kemudian hasil akhirnya nanti dianggap tidak ada sama sekali pengaruh variabel lain yang dalam hal ini adalah variabel lain yang diukur pada waktu sebelum adanya eksperimen. Ya, tanya Nah, Bali. hasil akhir itu ya Ya, silakan Pak tanya. Yanto. Kalau ternyata intake variabel yang kita gunakan kelas A, kelas 1A, 1B, 1C. Ternyata ada satu kelas yang significantly different. Tidak secara signifikan berbeda. Lalu apa yang dilakukan? Jangan sampai peneliti itu membuat fabrikasi ya atau membuat Iya, membuat dibuat-buat atau diubah-ubah, ubah-ubah supaya dibuat-buat sama. atau diubah-ubah Ya, itu supaya larangan disamakan. keras Pak Yanto. Ya, eh, Ya, itu mengingkari kebenaran ya. ya, Padahal
Penelitian itu revealing the truth, mengungkap kebenaran. Nah, Nah, kalau artinya kebenaran itu menunjukkan adanya perbedaan pada awal, tidak boleh ditutup-tutupi. ya dan itu Mengubahnya itu tidak boleh. ya terus what's next to do? Artinya kelas Ya, itu beda, itulah lalu diganti atau tidak diikutkan kita menggunakan 2 kelompok atau diganti yang lain. Gimana itu? boleh. Hmm. Itu integritas peneliti dipertanyakan itu. Ya, ya, Jadi ya memang pada dasarnya itu bukan kemudian dicari kelas-kelas yang sama sebelumnya, bukan. Tapi justru ya secara ini ya, saya ingat ini, pada waktu memilih kelas 1A, 1B, 1C, ini juga memilih kelasnya, bukan memilih individu, Pak Yanto. ya, ya, Memilih kelasnya itu harus random, Pak Yanto. ya, Jadi tidak boleh pilih-pilih mana yang kira-kira tidak ada bedanya, Pak Yanto. ya, Justru memilih kelas, bukan memilih individunya, random. Setelah ya, ketemu kelas 1A, kelas 1B, kelas 1C, ini mungkin saya harus harus mengubahnya menjadi mungkin kelas 1A, kemudian ternyata ada kelas 1C, kelas 1B tidak terpilih, kemudian ada kelas 1F, itu yang terpilih secara random. Jadi pemilihan random itu tetapi berlaku pada kelompok, bukan pada individu. ya, Sehingga tidak boleh dicari-cari yang sama-sama, Pak Yanto. ya. Ya maksud saya kan apa? Sampel itu kan tergantung pada sampel size. Kalau kita memilih randomnya itu kan terbatas saja. Nggak mungkin kelasnya itu dipilih dari 100 kelas. Kan terjadi paling hanya 3 dari 7. Kira Ya, 50%. Hanya 3 ya. dari 4 bahkan. Nah kalau terjadi perbedaan, kita batalkan salah satunya atau bagaimana caranya itu? Enggak Pak Yanto. Justru itu yang akan saya jelaskan berikutnya. Oke. Jadi peneliti, kalau misalnya katakanlah asumsinya itu ada 7 kelas ya, ada 7 kelas, padahal variabel bebasnya ini divariasi menjadi 3, jadi harus ada 3 kelompok. 3 kelompok ngambil 7 itu, ya apa namanya, mengambil 3 dari 7 itu secara acak. Hmm. Itu hanya untuk memastikan bahwa pada dasarnya 3 yang dilibatkan ini mewakili 7 kelompok tadi. Hmm. Ya, jadi populasinya 7 kelompok kelas, terambil secara acak 3, maka 3 ini mewakili 7 kelompok tadi. Artinya, nanti kalau ada simpulan, maka simpulan itu tidak hanya diberlakukan pada 3 kelas, tapi diberlakukan pada 7 kelas tadi. Hmm. Nah, oleh karena itu, maka setelah terambil 3 kelas dari 7 kelas tadi, maka apapun juga tidak boleh diapa-apakan lagi. Nah, baru kemudian melihat hasil pretest. Hmm. Kalau hasil pretest itu kemudian ternyata sama, tidak ada perbedaan kompetensi awalnya pada 3 kelompok itu, maka cukup saja nanti pada waktu akhir eksperimen, rata 3 kelompok itu dibanding-bandingkan menggunakan statistik ANOVA satu jalur kalau itu lebih dari 2. Ya, Kalau hanya 2 saja, maka itu pakai t-test saja, Pak tetap Yanto. Pak Tapi Aris. kalau beda, Ya, nah oke. ini statistiknya lain, Pak Yanto. Kalau Oke. ternyata pada awalnya tadi 3 kelompok itu ada perbedaan, maka kemudian pretest itu digunakan. Hasil pretest itu digunakan untuk menghitung hasil akhir, ya, hasil akhir. Nah, ini kemudian analisisnya menggunakan analisis kovarian, Pak Yanto. Oke. Jadi jadi begini Pak Yanto, jadi bisa aja dengan desain ini pretest itu ternyata diabaikan, hasil pretest diabaikan kalau sama, kalau menunjukkan tidak adanya perbedaan antar kelompok pada awal eksperimen. Tapi hasil pretest ini tetap digunakan kalau ternyata hasil pretest itu menunjukkan ada perbedaan kompetensi awal antara 3 kelompok tadi. Ya. Nah, Ya. statistiknya akan berbeda, begitu Pak Yanto. Ya, iya Pak Ali. Saya mengapa harus mengingatkan peneliti. Jadi tidak boleh percaya 100% seperti in the black box gitu ya pada random assignment. Karena apa? Dalam sekolah itu penempatan anak-anak itu juga tidak random masalahnya. Bisa saja Pak satu Yanto, kelas.
Satu kelas tertentu itu yang dipilih yang name-nya itu tinggi, kemudian yang bandel-bandel, kemudian itu terjadi. Ya, gitu loh Pak maksud saya. Yanto, iya. Pak Ya. Yanto, random assignment itu bukan yang B. Yang B ini bukan random assignment. Hmm. Yang B ini mengatakannya itu random sampling. Hmm. Kalau yang random assignment membagi individu-individu dalam kelompok itu yang cara A yang tadi kita bicarakan. Oh, ya. Cara B ini bukan random assignment. Cara B ini Ya, intake. disebut sebagai random sampling, tapi itu istilahnya cluster random sampling. Ya, iya Pak Ali. Walaupun ini bukan individu, ini kelas apa adanya. Yang saya maksud bahwa sekolah itu ketika menempatkan siswa itu tidak atas dasar random. Bisa jadi Betul. kelas A itu mereka yang name-nya tinggi, kelas B yang sedang, Ya, kelas C yang bandel-bandel. Nah, kalau ya betul. terkena random terhadap intake-nya itu kan juga bias. Oleh karena itu pretest itu saya kira tetap ditempuh itu saya kira. Iya kan? Betul, itu poinnya Pak Yanto. Ya, Poinnya harus menggunakan pretest. Tetapi ya. hasil pretest itu yang kemudian menentukan apakah akhirnya hasil pretest itu digunakan dalam menghitung hasil akhir atau tidak, itu tergantung apakah ditemukan perbedaan antar kelompok itu pada awalnya atau tidak. Kalau ternyata tidak ada perbedaan antara kelompok, ini fakta yang menunjukkan itu. Tidak ada rekayasa, Pak Yanto. Ya, ya. Fakta akan menunjukkan kalau ternyata tidak ada perbedaan, maka fokus pada hasil akhir. Oke. Tetapi kalau faktanya menunjukkan hasil pretest itu ternyata beda antar kelompok, maka hasil pretest ini harus digunakan untuk mengkalkulasi hasil akhir. Dan itu yang disebut dengan covariat, Pak Yanto. Oke. Maka Ya, statistiknya menggunakan analisis covarian gitu. ya. Oke, oke. Analisis covariat. Nah, Analisis covarian namanya ya. ya betul. ANCOVA. Anak aku, Pak. Ya, oke. Begitu Pak Yanto. Ya, oke Jadi lah. saya kira Jadi poin saya adalah ini karena waktunya sudah habis ya. Jadi kita bisa stop share Pak Ali dan ya oke, kita ya. wrap up session supaya Ya. para pemirsa firm dalam meneliti bahwa random assignment itu tidak menjamin segala-galanya sehingga perlu ada pretest supaya menghindari bahwa perbedaan kelas itu bisa kita lihat. Demikianlah saya kira kita sudah memberi. Boleh saya koreksi lagi Pak Yanto. Oke. Yang cara kedua tadi bukan random assignment, Ya. tetapi random sampling dari populasi kelas-kelas. Ya, itu yang mengharuskan adanya pretest. Mungkin bisa Tapi kalau dikatakan yang random assignment itu memang tidak ada keharusan menggunakan pretest. ya, maksud saya cara A. Bisakah mengatakan apa kelas random assignment? Intake sebetulnya itu ya. Intake random assignment saya kira itu. Jadi memang perlu dibedakan istilah random assignment dengan random sampling. Jadi kalau yang A tadi itu random assignment, kalau yang B itu random sampling dari populasi mengambil sampel dalam bentuk kelas gitu Pak Yanto. Oke. Tapi ya kelas sampling random assignment saya kira. Ngeyel. Ya oke lah. Memang membedakannya tidak. Ya. Artinya kalau random assignment itu adalah purely atas dasar individu. Kalau random sampling yang dimaksud Pak Ali adalah dasarnya adalah kelas intake tadi, ya kan? Oke, baiklah. Ya. Para pemirsa, ini ada bonus waktunya lebih dari 15 menit. Mudah-mudahan menjadi pengetahuan tambahan bagi saudara-saudara yang akan melakukan penelitian eksperimen. Itulah Pak Ali. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dan kali ini kita berdebat sengit supaya pemirsa bisa mengambil hikmahnya dari perdebatan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanto. Terima kasih Pak Ali.